Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah alamin, teman-teman semuanya, sebelum kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, ingin berterima kasih terlebih dahulu kepada Pak Anton. Ya, jadi Pak Anton pemilik tempat ini Bang, luar biasa ya. Dan beliau juga sekaligus sebagai pembina Sobat Berbagi di sini. Ya luar biasa lah peran beliau untuk teman-teman juga ya. Kita bisa menyelenggarakan acara pada kesempatan kali ini juga tidak luput dari kontribusi beliau gitu. Jadi kita doakan semoga Pak Anton diberikan kesehatan yang diberikan keberkahan dalam hidupnya, terus juga bisa terus memberikan kontribusi yang besar kepada umat insyaallah ya, dan juga untuk keluarga besarnya insyaallah ya, dan dalam keadaan yang baik, semuanya yang baik-baik. Nah tadi juga disampaikan, jadi memang ruangan ini sebenarnya belum launching ya. Oh itu. Jadi ya, ilegal gitu ya. Karena belum dibuka gitu. Dan Pak Anton ngasih kita kesempatan untuk menggunakan sebebas-bebasnya kata beliau. Itu ya, teman-teman juga nanti bagi ini kan dan wajahnya sih masih wajah-wajah prospek ya untuk menggunakan gedung ini kan. Barangkali ada yang berminat, silakan ya. Atau mau langsung lewat Sobat Berbagi juga silakan gitu kan. Ya, atau mau yang udah gimana anniversary di sini silakan gitu kan ya. Ya silakan itu ya, balik ke masing-masing. Jadi memang ini sesuai dengan namanya ya. Oke. Kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Allah memberikan kita banyak sekali anugerah yang tidak pernah kita minta. Bang ya, semuanya itu Allah kasih ke kita. Bahkan saking banyaknya itu mudah sekali untuk kita lupakan. Ya, kita seringkali tidak lagi menganggap itu sebagai anugerah yang sangat besar sampai dengan kita kehilangan. Itu ya Bang ya. Ya kan, yang menempel di badan kita ya fisik, wajah, tampilan semuanya, gitu kan. Terus juga indera yang kita miliki ya, jadi indera penglihatan kita, masya Allah, gitu ya Bang ya. Kadang-kadang tuh kita makan bukan kadang, yang sering kita zolim ya Bang ya. Kita tuh zolimnya luar biasa. Kita menganggap Allah tidak adil kepada kita karena tidak memenuhi ekspektasi yang kita pengen. Ya, kita pengen kerja ke sini, kok nggak dapat. Kita pengen nikah sama orang ini, kok nggak terwujud. Kita pengen kuliah di tempat ini, kok nggak dapat. Padahal itu semuanya justru yang terbaik buat kita. Ya Bang. Kita mengidamkan orang tersebut, tapi ternyata dia adalah pribadi yang zalim, artinya gak jadi amalnya sama. Itu yang coba itu tadi. Seringkali kita zalim pada diri sendiri. Kita berharap ya Allah pengen dapat kerja, itu misalnya yang fresh graduate kerja Samsung, salary 20 juta, misalnya. Tapi dikasih syarat, mau nggak dapat gaji 20 juta, tapi lepas dulu, bukan penglihatannya dia enggak sebanding loh, enggak sebanding ya. Tapi kan kita udah puas menikmati pandangan kita selama 20 tahun, 30 tahun, dan jarang banget kita syukuri itu punya mata. Ya kan? Ya kan? Tapi giliran seperti itu ya kita baru tahu.
kaki, oh boleh kerja di sini dibayar 1 miliar, tapi butuhnya kakinya satu ya. Kan? Alhamdulillah. Tapi kita bisa sebaliknya. Kita menganggap Allah tidak memberikan kita rezeki cuma gara-gara ada nilai rupiah yang tidak bisa kasih. Itu ya. Padahal apa yang Allah kasih nilainya jauh melampaui itu sebenarnya. Ya nggak? Mata kita, mulut kita, hidup kita, telinga kita. Semua barang yang diciptakan yang dibuat oleh manusia masih bisa dinilai oleh rupiah. Tapi apa yang Allah ciptakan itu nilainya tidak terhingga. Nah, kadang-kadang kita zalimnya di situ. Giliran Allah tidak memberikan apa yang kita inginkan, kita menganggap Allah zalim, kita menganggap Allah kejam. Itu ya. Sementara Allah selalu memberi apa yang kita butuhkan dan itu tidak pernah kita syukur. Itu adalah sebuah perkara. Makanya di sini mumpung masih ada waktu, ada kesempatan, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang itu ya teman-teman ya, semuanya nikmat yang Allah turunkan kepada kita, termasuk nikmat pada pagi hari ini, masya Allah kita bisa hadir ketemu di sini dalam momen pengajian, memang ya kan ada orang ketemunya momennya kondangan, ya kan, momennya pesta gitu ya. Tapi ternyata pertemuan kita dalam taman-taman surga, gitu kan. Artinya ini sebuah kenikmatan yang luar biasa. Ya, salawat dan salam senantiasa kita sampaikan kepada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarga sahabat dan umat hingga akhir zaman, dan semoga termasuk kepada umat beliau yang mendapatkan syafaat dari beliau Allah, tentunya dengan kita mengamalkan sunnah-sunnah beliau dengan penuh rasa cinta dan juga keikhlasan. Ya, jadi cuma itu yang kita lakukan, ya, cuma itu yang kita lakukan, mengamalkan sunnah beliau dengan penuh cinta dan juga keikhlasan. Jangan karena kita merasa paling benar, jangan karena kita merasa paling hijrah, jangan karena kita merasa paling sunnah, jangan karena kita merasa paling pintar agamanya, yang pengen kelihatan soleh-solehnya, jangan. Tetapi kita mengamalkan kebaikan, mengamalkan sunnah itu karena kita mencintai Rasulullah dan juga mengamalkannya dengan penuh ikhlas. Yang seperti itu nanti amalan sunnah kita akan memberikan cahaya kepada kita sehingga kita akan mendapatkan syafaat dari beliau dulu. Jadi kalau amalan sunnahnya itu bukan karena cinta dan ikhlas, tidak jadi apa-apa. Itu kan tidak akan terlihat oleh Rasulullah juga. Gitu. Karena apa? Karena ya kita tidak mencintai beliau. Gitu ya. Cuma pengen dilihat, oh jenggotan nih, biar dibilang Islam, gitu kan ya. Ya, berundung, biar dikata apa, gitu ya. Misalnya itu, ya, yang macam-macam ada. Ya, terutama ini ya, jangan mudah menghujat, apalagi kalau ilmu kita itu baru sedikit, ya, karena baru hafal 1-2 hadis, 1-2 ilmu, apalagi sampai bikin mengomentari ulama di media sosial, gitu ya, itu aja udah salah, apalagi mengomentari ulama, gitu ya. Jadi kalau ada ulama salah, tentunya langsung personal, ada adabnya. Gitu. Jadi kalau ada orang yang sebut ulama langsung media sosial, wah bahaya sih juga, itu kan bahaya. Karena kan ulama itu warasatul anbiya, pewaris para nabi. Gitu. Kalau kita menghina ulama, kita menghina para nabi juga. Gitu. Menghina para nabi tempatnya di mana? Kita tidak tahu itu. Gitu ya. Ya, kita boleh berbeda pandangan, boleh berbeda pendapat, tapi menghina para ulama apapun itu, ya dia tidak boleh. Ya, apalagi dalam media sosial, jangan pernah. Dan itu bilang dari enggak bang. Iya, kan mohon maaf ya, karena ada beberapa orang yang di jempol. Ya, jadi nggak mikir lagi kalau ngomongin. Ya, oh,
Kayak itu saja. Insya Allah pagi hari ini apa tema kita? Ya. Jadi kita akan membahas tentang self talk dan juga self love ya. Tadi Bang Mana juga masa tema itu dia bilang talk betok juga sebenarnya nggak terlalu paham ya teman-teman ya. Tapi mungkin teman-teman mengerti kali ya. Gitu. Konten ya, konten-kontenan. Ya, soalnya alhamdulillah kita udah meninggalkan media sosial jadi udah enak gimana gitu ya. Gimana apa yang ada menjadi tentang enggak sih, itu lebih mungkin dari ya self love yang dimaksud apa ya? Iya. Tapi ngomong sama aja, ngomong sendiri, nyanyi-nyanyi kan gue mungkin yang dikenal tentang media perasaan. Iya. Ada benar juga satu sisi, kan ya. Jadi ada pandangan secara umum. Nanti ada lagi ya pandangan dalam agama kita ya. Seperti apa sih? Kita ambil contoh yang sering dilakukan ya. Misalnya Nabi Adam. Gitu ya. Nabi Adam itu ya karena memang pada saat beliau di surga ya teman-teman ya. Itu kan masih sendirian kan. Jadi beliau sering melakukan self talk. Dan juga Nabi Ibrahim proses pencarian ya pencarian wujud Tuhan gitu kan itu beliau lakukan dengan self talk berbicara kepada diri sendiri. Terus juga ketika beliau menemukan permasalahan gitu ya itu beliau melakukan itu juga gitu kan ya. Terus Rasulullah juga sama ya sering melakukan self talk. Walaupun lebih seringnya self talk-nya itu dalam bentuk doa, gitu kan? Ya. Tetapi jadi Rasulullah itu punya sebuah kebiasaan yang ini akan kita berikan juga sebagai tips, gitu ya, Bang. Menormalisasi berbicara kepada Allah, kayak gitu kan ya. Dan itu adalah bagian dari self talk juga, Bang. Nah, ya. Jadi itu dilakukan gitu oleh para nabi, ya. Karena memang tidak semua orang itu akan paham dengan kondisi kita, apalagi beliau yang sangat luar biasa, amanahnya juga sangat luar biasa. Bisa jadi tidak semua orang itu paham dengan kondisi yang sedang beliau hadapi. Jadi self talk itu cukup menolong. Terus juga para sahabat ya, kan Abu Bakar, Utsman, Umar, Ali, gitu kan. Bahkan yang mungkin sering juga sampaikan ya, bagaimana Sayyidina Umar itu merutinkan self talk sebelum tidur dan juga selepas tahajud menjelang subuh. Ya. Jadi contohnya adalah ketika Sayyidina Umar mengevaluasi diri gitu ya Bang. Terus jadi Sayyidina Umar itu kan ketika menjadi khalifah itu senang ya bergaul dengan masyarakat. Terus menerima evaluasi dan juga menerima kritik. Dan kemudian beliau mengevaluasi itu malam harinya ya bukan gitu. Jadi beliau berkata kepada diri sendiri, wahai Umar, ini salahmu hari ini, gitu kan ya. Kayak gitu. Terus beliau menutupnya dengan istighfar, gitu kan ya. Nanti subuh seperti itu juga, ya. Wahai Umar, kemarin kesalahan ini, hari ini yang harus kamu lakukan, kayak gitu. Ya, jadi beliau berbicara kepada dirinya sendiri, gitu. Ya, dan ini adalah bagian dari self talk yang dilakukan oleh seorang sahabat, gitu kan ya. Jadi dalam agama kita self talk itu bukan sesuatu hal yang asing. Ya, mungkin kita baru dengarnya sekarang karena ya zaman media sosial gitu ya, tiba-tiba menjadi viral. Padahal tadi ya zaman dulu pun ya udah ada. Soalnya mungkin begitu tema ya. Teman-teman waktu saya ngaji dikasih temanya self talk and To self love. yes, Atau for ya. maksudnya itu gitu kan. Saya pun tidak tahu apa sih maksudnya ini self talk itu gitu kan ya.
pas kita pelajari kita tahu sebenarnya saya sih merasa seperti ini kita sudah lakukan. Cuma kita nggak ngerti ini istilahnya apa ini gitu kan ya. Mungkin ya ada aliran sistema dengan salah satu masyarakatnya, beliau setiap malam kita talk, istighfar diri sendiri gitu kan ya. Kalau pribadi kita ngerasa saat kendaraan ya. Jadi bagaimana Allah sudah masuk kantor, begitu pulang kita. Jadi maksudnya, oh ini maksudnya. Dari sini kita bisa lebih menggali. Untungnya baiknya apa saya betul. Cuma nanti ada yang harus benar-benar kita bedakan. Jadi self talk itu bukan bisikan-bisikan yang berkecamuk di dalam pikiran, dalam hati bukan. Tetapi adalah sesuatu yang kita ungkapkan. Harus juga berbeda. Karena ketika itu hanya berkecamuk di dalam hati, itu menjadi tidak terkontrol dan pada akhirnya tidak ada afirmasi dan kita nggak fokus dengan apa yang kita pikirkan. Oh, bagus. Nah, itu kan ya karena emang di sini nih ya di contek kanan nih, Contohkan. ya. Jadi ya memang ada beberapa perbedaan gitu. Jadi disebutnya juga self talk itu teman-teman. Self talk itu bukan monolog. Kalau monolog kan kita ngomong sendiri ya. Tapi self talk itu adalah dialog. Gitu ya. Jadi dialog yang kita lakukan secara internal dengan diri sendiri. Artinya kalau dialog ada feedback, ada sistem. Kan kita ngomong kan sendiri ya. Nah jadi seperti itu yang dilakukan. Ya, jadi misalnya ketika Nabi Ibrahim berkata pada diri sendiri, apakah ini adalah wujud Tuhan? Beliau jawab sendiri, oh bukan. Gitu kan? Ini bukan wujud Tuhan. Mustahil Tuhan wujudnya begini. Ya. Gitu kan ya? Seperti itu. Jadi seperti ini siapa? Jadi kalau cuma ya saya tiap hari pikiran saya berkecamuk lah. Kemudian bercampur terus saya itu mempersiapkan rencana Bisa kalau seperti itu. Tapi oh baik mengungkapkan. baik itu kita ungkapkannya dalam bentuk tulisan atau kita ungkapkan dalam bentuk tulisan. Yang penting ungkapannya ada dan itu hubungannya timbal balik ya teman-teman ya. Jadi kita tidak sedang berbicara sendiri. Itulah bedanya dengan orang yang lemah mental. Ya. Jadi kalau yang lemah mental kan selalu berbicara sendiri ya kan. Tapi apakah itu self talk? Ya. Nah di sini jawabannya bukan. Karena self talk itu dia bukan monolog, tetapi dia adalah dialog. Kayak gitu ya. Jadi mudahnya seperti itu. Tapi nanti di sini ada lagi, ada di sini self talk, form of self talk. Jadi kita merutinkan self talk untuk menumbuhkan self talk. Gitu kan ya? Karena ada juga self talk yang dia itu pada akhirnya menjadi toksik. Gitu. Dan seringkali itulah yang terjadi. Ya, yang sesuai sama judul apa yang di edaran itu loh yang kita tulis ya, yang tentang admin sobat ngaji dan begitu ya di tulisannya ya. Tapi itu memang kurang lebih seperti itu bang. Jadi self talk yang salah, yang negatif itu akan mengantarkan kita pada permasalahan yang besar. Gitu. Ya. Jadi poinnya kurang lebih seperti itu. Ya, kita tentang jiwanya lah ya, gitu ya. Siap. Ya. Atau mungkin di sini teman-teman masih belum paham ya bahwa unsur dari jiwa itu apa aja. Iya. Gitu kan ya. Nah, makanya sini kita akan bahas juga. Ini penting untuk kita catat ya teman-teman. Jadi jiwa itu punya 3 unsur. Ya. Yang pertama itu adalah pikiran kita. Ya. Yang kedua itu adalah nafs, yang ketiganya adalah nafs. Nafs itu bisa juga diartikan sebagai nafsu, bisa juga diartikan sebagai diri dalam artian fisik juga bisa. Gitu ya. Terus yang berikutnya adalah hati. Masing-masing
tiga potensi jiwa ini teman-teman, ini jadi jiwa itu punya tiga unsur, tiga potensi yang kalau ketiganya ini tidak seimbang akan menjerumuskan kita kepada ketidakseimbangan hidup. Karena masing-masing tiga unsur ini dia punya dalam tanda kutip punya pikiran sendiri. Ya. Jadi ada kalanya manusia berpikir dengan logika, dengan pikirannya, betul ya. Ada kalanya manusia berpikir dengan hati, betul juga ya. Ya kan? Yang ketiga, ada kalanya manusia berpikir dengan nafsu. Kayak gitu. Ya, nafsunya juga macam-macam. Ada yang berpikir dengan nafsu amarah bisu, ada yang berpikir dengan nafsu lawamah, ya. Ada yang berpikir dengan nafsu mutmainnah, gitu ya. Nah, nanti ketika kita lagi self talk, kira-kira self talk kita lebih banyak dipengaruhi dengan potensi jiwa yang mana, gitu kan ya? Apakah dengan ini jadi mainannya logis, ya kan? Apakah dengan ini mainannya baper, ya? Kan? Apakah dengan syahwat, dengan nafsu, ya? Jadi nanti arahnya ke situ, gitu kan? Atau dengan marah-marah, gitu ya? Berbicara kepada diri sendiri, tapi dengan kemarahan yang sangat luar biasa, gitu kan? Ya kan? Ada kan? Nah, itu tadi teman-teman. Ya. Nah, makanya di sini kalau kita sudah paham arahnya, maka kita tahu bagaimana cara menyelesaikannya. Ya, jadi kita lihat ya. Ya, apalagi nih yang kapan sih ya misalnya kita itu bisa mengatakan ini salah satu yang baik, ini dari toksik. Gimana ini bisa dilaksanakan yang baik? Iya. Jadi kalau self talk yang baik itu menumbuhkan, kalau self talk yang buruk itu dia menghancurkan. Ya. Self talk yang buruk itu memuaskan hawa nafsu, ya. Self talk yang baik itu dia menumbuhkan kebaikan. Gitu ya. Jadi misalnya memuaskan hawa nafsu. Ketika kita diputusin sih Bang, ya. Ketika kita diputusin, ada orang yang kemudian mentalnya runtuh, mentalnya hancur, ya. Terus kemudian dia bilang, iyalah, apalah saya pernah udah jelek, miskin misalnya, ya. Seolah-olah itu membuat kita supaya cepat move on. Tapi faktanya itu adalah self talk yang negatif, toksik. Kayak gitu kan ya. Misalnya, ya walaupun kita bukan tidak harus melakukan tersebut ya kan? Nah gitu, ya. Terus apalagi ketika kita dapat nilai yang buruk kayak gitu juga, ya. Atau ketika kita gagal, ya. Gagal sampai emang hidup saya hancur begini-begini aja, misalnya. Itu juga sama. Atau kayak seolah kita menganggap takdir juga ada pilihan pada kita, itu kan ya. Hidup saya udah hancur dulu, udahlah nggak usah juga berusaha kayak gitu, gitu kan ya. Pokoknya yang dia lebih banyak memenuhi hawa nafsu. Jadi yang tadi kita bilang itu ada tentang jiwa, nafsu. Ya, jadi potensi jiwa itu ada tiga, yang ya kan, Nafsu. Jadi dari tiga itu ketika nafsu lebih tinggi, tadi ya nafsu pun belum tentu arahnya dulu. itu proses sendiri ya. Gitu ya, jadi tadi pikiran pun belum tentu akan baik, hati pun belum tentu akan menjadi baik kalau isinya itu tidak perlu ya dokter gitu kan ya, teman-teman ketika pergi dokter ya begitu juga, gitu kan ya. Jadi ketika ada dalam sebuah hubungan yang toksik, ya, terus kita kemudian self talk, kita bilang apa ya, pada diri sendiri dalam tahan aja,
toh mau nyari yang kayak gimana lagi sih? Padahal kita tahu kita ada dalam situasi yang selalu dirugikan. Kayak gitu ya. Nah itu juga sama, itu adalah sektor negatif juga. Ya. Nah jadi harus ada jalan keluarnya. Gitu kan? Kita mau nolong, bukan dia nolong. Gitu kan ya. Jadi seringkali demikian. Itu. Nah, jalan jiwa itu sebenarnya di dalam Al-Quran itu ya. Jadi di dalam Quran tersebut Allah itu jangan harus katakan potensi jiwa kepada kita. Dan ini menjadi dalil yang menguatkan kita tentang pentingnya kita menjaga stabilitas jiwa kita, teman-teman. Karena Allah itu sudah menitipkan kita dengan kesempurnaan dan sangat luar biasa. Tapi seringkali kita yang memperlunya, gitu kan? Ya, misal contohnya apa nih? Anak kecil itu selalu punya jiwa optimisme yang luar biasa. Ya nggak? Ya, anak kecil itu selalu optimisme. Yang membuat mereka pesimis itu adalah lingkungannya. Ya, ya kan? Yang membuat mereka cengeng, yang membuat mereka mudah menyerah. Itu seringkali bagaimana cara kita mendidik mereka. Kayak gitu tuh pola asuh ya, jadi terlalu banyak dibentak kan, terus juga terlalu banyak dimanjakan, difasilitasi yang kemudian tidak pada tempatnya gitu ya. Ketika kita mengasuh dengan cara yang tidak tepat, kita sudah membentuk mentalitas yang salah. Ada jadi manusia secara fitrah itu sebenarnya sudah sempurna ya, gitu sudah sempurna. Jadi sudah sesuai dengan kondisinya. Cuma ya tadi kadang-kadang situasi gitu kan kayak gitu sih. Misalnya ayo pernah datang tuh kamu komunitas SMP gitu kan ya. Itu kalau ngobrol itu udah kayak punya barrier ya. Wah, kan? Mohon maaf ya, kasih contoh aja gitu ya. Saya kata-kata aku, lu sih emang gitu ya. Pantesan aja lu begini gitu kan. Padahal kan ada banyak sekali diksi yang bisa kita ambil, kayak gitu, ya kan? Untuk bisa apa? Untuk tidak meracuni orang lain, kayak gitu. Ya, kita perlu nggak sih untuk mengalami di mana? Di mental ini. Ya kalau sebenarnya iya. Gitu ya. Karena kan walaupun manusia itu tadi sudah terlahir sempurna, tetapi kita maksudnya gini, ada barang dikeluarkan dalam perusahaan, barangnya bagus, udah perfect lah ya, udah lulus UC. Tapi kalau orang nggak bisa cara makainya, tetap aja rusak ya. Akhirnya perusahaan tersebut mengeluarkan buku untuk panduan, ya, panduan penggunaan atau panduan perawatan juga. Gitu. Maka disitulah kemudian melakukan. Tapi ternyata bukan sebagai panduan aja, tapi ada juga, ya, teknisinya yang ngasih tahu kita caranya, kita kan ya. Maka kemudian di sini Allah menurunkan Rasul, Nabi dan orang-orang soleh yang paham. Fungsinya untuk apa? Membimbing kita. Karena tadi itu manusia itu kalau dibesarkan secara autopilot, gitu ya. Ya, jadi dibesarkan secara autopilot, manusia kecenderungannya ngikutin hawa nafsu, gitu. Karena hawa nafsu itu tugas utamanya adalah bertahan, gitu kan. Jadi bayangin ya, udah lapar nih, dia hari nggak dikasih nafsu, gitu ya, nggak makan, sungguhin ya. Tapi harus nafsu itu datang untuk menjadi motivasi kita. Gitu itu apa tadi kita bilang, hawa nafsu pun tidak semuanya buruk, gitu ya. Nah, jadi ya teman-teman mohon maaf ya, Adi sama Bang ini lagi kendaraan dorong. Ya, nah makanya kalau kita paham dengan semuanya ya, kita akhirnya diberikan panduan. Kita juga memang butuh pembimbing. Ya, kita butuh guru ngaji kalau kondisi sekarang.
Dan tadi guru ngaji yang bisa memberikan kita arahan tentang self talk yang benar. Ya, mohon maaf ngomongnya. Mari kita coba ya. Lanjutkan sama-sama. Terima kasih. Ya, terus juga self-talk-nya ya, itu bukan self-talk yang egois. Nah, kalau self-talk yang egois, nanti arahnya itu malah jadi buruk lagi nih. Ya, narsis kayak gitu kan. Jadi macam-macam lah. Insya Allah nanti kita ada juga, termasuk juga bagaimana cara kita untuk menghipnotis diri kita setiap hari. Atau hipnotis. Jadi ya punya ya. Jadi saya itu dalam segi dari tadi walaupun saya mencari kasus itu tetap dengan harus ada metodenya ya. Jadi bukan berdasarkan persepsi kita. Ini yang paling benar itu persepsi ya. Jadi persepsi kita yang salah. Betul ya? Karena ya itu ya, manusia itu ketika dalam kondisi tadi ya, ketika kita diasuh dengan cara otomatis tanpa bimbingan, tanpa ilmu, kecenderungan kita akan didominasi oleh hawa nafsu. Kayak gitu. Misalnya nyari jodoh, kalau kita tidak paham tentang bagaimana agama kita mengatur, pasti kita hanya akan mencari yang fisiknya memenuhi standar hawa nafsu. Gitu ya, mukanya, tingginya, hartanya, selalu begitu gitu kan? Tapi ternyata begitu udah tingkat, itu yang paling pertama masyarakat. Ujiannya di situ langsung ya. Kayak gitu ya. Itu banyak terjadi perceraian itu yang ganteng dan cantik kan? Gitu kan ya? Kalau kecenderungan itu bisa mohon maaf gitu, yang fisiknya agak kurang, adem-adem aja. Ada mungkin bisa jadi dia tidak mendahulukan hawa nafsunya. Lebih baik bersyukur ya. Iya. Mohon maaf ini kayak guyonan juga nih. Ada artis yang tampaknya pas-pasan aja gitu ya, dirinya cocok dan kemudian ternyata mereka adem aja hidupnya. Ada artis aktor yang suaminya ganteng, istrinya cantik tapi cerai-cerai juga gitu kan. Seringkali ketika sesuatu selalu didominasi oleh hawa nafsu, maka ya kehancuran aja didapatkan gitu kan. Ini tidak juga dikasih ya. Maksudnya suaminya kebetulan berdekat kita gitu ya. Suami istrinya kerja, mungkin mereka mempunyai intensitas kesibukan yang luar biasa gitu ya. Jadi dalam obrolan kemarin itu beliau itu curhat sampai ingin gimana kalau stop aja gitu kan ya. Oh iya, maksudnya karena apa sih? Karena sama kita masih juga gitu kan ya. Karena apa? Karena kalau dibilang dari kita mungkin itu menjadi harapan kebanyakan orang gitu ya. Cantik, suaminya ganteng, dua-duanya saling memenuhi kebutuhan gitu ya. Anaknya sudah ada, apa gitu kan ya. Mungkin itu banyak anak kita gitu. Tapi itu beliau yang mengakhiri hubungan ini kan, maksudnya oh ini gitu. betul memang. Jadi itu ya teman-teman ya. Hubungan kalau sudah bisa menyambut jadi tambah. Kayak gitu. Cuma ya nanti kita balik lagi nih ke ya self talk yang positifnya itu. Ya kan ya. Tapi tadi tujuannya agar kita bisa mencintai secara proporsional, gitu. Tapi sebelum itu, saya pengen ngasih tahu dulu nih teman-teman, bahwa kenapa ada orang yang pada akhirnya gagal untuk bisa self talk secara positif, kan? Terus juga yang dia juga gagal untuk bisa berkembang gitu ya dari awal self-talknya itu kayak gitu. Nah jadi ini yang perlu kita pahami agar kita bisa paham kalau itu ada pada diri kita, itu bisa langsung kita kurang-kurangin sampai kemudian nanti dia terkikis dengan sendirinya kayak gitu. Itu ya. Karena ini juga
menjadi sesuatu yang prinsip gitu Pak. Masalah itu seringkali datang, ya. Masalah itu menjadi besar pada karakter yang kronologi datang pada karakter yang problematik gitu. Ya. Tapi kalau orang yang biasa aja, biasa aja juga. Ya. Makanya di sini sebelum kita jauh berbicara tentang bagaimana caranya membangun self talk yang positif, tadi ya kita memiliki cara untuk setiap hari merapihkan isi pikiran kita dan juga menumbuhkan jiwa yang sehat. Kita harus memahami dulu nih penyebab dari tidak sehatnya jiwa kita. Gitu ya. Ya. Jadi yang pertama itu orang yang mudah terluka itu, ya, yang harus jadi catatan teman-teman. Orang yang mudah terluka itu adalah orang yang paling suka membandingkan diri sendiri. Paling suka Membandingkan diri sendiri. Jadi karena orang yang hatinya mudah terluka itu adalah orang yang hatinya lemah gitu. Kenapa hatinya lemah? Karena dia lebih mementingkan dirinya sendiri, egonya dibandingkan menguatkan orang lain. Kayak gitu. Itu ya. Kalau ketika sesuatu yang sesuai dengan ekspektasinya, di saat itu dia betul. Karena orang yang suka mementingkan dirinya sendiri itu keakuannya besar. Keakuannya besar. Dia selalu butuh validasi dari orang lain. Ya, jadi butuh validasi dan butuh apresiasi. Nah, kita coba berkaca lagi ke diri kita. Apakah kita termasuk pribadi yang seperti itu misalnya ya? Apakah kita selalu pengen divalidasi? Apakah kita selalu pengen diapresiasi? Kalau kita selalu pengen divalidasi dan diapresiasi, artinya kita ada dua opsi. Gitu. Ya, misalnya kalau kita lagi kerja, terus kerjaan kita nggak dianggap, gitu. Kita sakit hati, berarti kita masih ada dua opsi. Sakit hati kan? Yes. Nah, itu tadi ada jawabannya satu. Artinya kita masih mementingkan diri sendiri. Buat saya gini, mementingkan diri sendiri ketika itu tidak sesuai dengan porsinya, kayaknya gitu ya, tidak tepat. Kayak gitu ya. Jadi ini semua terjadi karena keakuannya mendominasi, keakuan, ya, kayak gitu. Nah, salah satu cirinya adalah itu tadi, selalu butuh validasi dan juga apresiasi. Ya, contoh yang lainnya yang gampang, aku tuh capek, gitu, ya. Itu berarti kita masih butuh divalidasi dan diapresiasi. Terus ya. Ketika ucapannya kamu tuh ngapain aja sih, gitu kan? Misalnya ya, oh berarti kita secara tidak langsung sedang pengen divalidasi bahwa kita tuh sibuk banget di luar sana, kayak gitu. Itu ya. Nah, ini yang pertama, ya. Kenapa? Karena kalau sendiri ya, kita akan gagal ya. Pertama itu tadi orang yang mudah terluka itu biasanya karena kita lebih banyak mementingkan diri sendiri tapi nggak paham juga di diri mana nih yang harus dipentingin, gitu ya. Ternyata egonya ya lebih didahulukan, gitu ya. Terus yang keduanya, kita tidak paham tentang konsep kewajiban dan hak, gitu Bang. Ya, teman-teman. Waktu SD kan pelajaran kayak gini gampang ya. Hak dan kewajiban. Harusnya waktu itu kita diajarinnya kewajiban dan hak. Jangan hak dan kewajiban. Karena orang tuh jadi kayak mikirin haknya mulu. Ya. Padahal sebuah konsep dasar dalam masyarakat apa itu? Tidak mungkin ada hak yang terpenuhi tanpa ada kewajiban yang ditunaikan. Itu harus menjadi sebuah konsep dasar untuk kita. Kalau kita belum bisa sampai ke situ, kita belum siap jadi orang dewasa. Itu ya, itu catatannya. Tidak mungkin ada hak yang diberikan atau didapatkan tanpa ada kewajiban yang ditunaikan. Artinya,
kalau kita pengen mendapatkan hak dicintai, maka kewajiban kita adalah mencintai terlebih dahulu. Gitu. Itu adalah prinsip dasar, prinsip yang sangat dasar. Kalau apresiasi dulu. Kenapa? Kalau apresiasi dulu. Betul. Tapi tulus ya. Yes. Kalau kita ingin validasi, maka memvalidasi dulu ke orang lain, kepada diri sendiri juga. Dewasa banget kan? Termasuk kerjaan juga, ya. Ya, jadi orang yang dewasa itu tidak butuh validasi dari orang lain bahwa dia bagus atau tidak. Kenapa? Karena dia sudah memvalidasi dirinya sendiri. Dia sudah masang checklist-checklistnya. Kurangnya apa, bagusnya mana. Nah gitu ya. Nah, ini berhubungan dengan ini teman-teman, ya. Artinya seperti itu. Kalau kita paham konsep dasar dalam kewajiban dan hak, itu luar biasa. Sesederhana itu, kita akan terdewasakan. Kayak gitu ya. Jadi kalau kita ingin memiliki sebuah hubungan yang nyaman, ya, maka kita dulu yang memberikan hubungan nyaman tersebut. Kita ingin memiliki pasangan yang lembut, maka kita harus lembut dulu kepada pasangan. Itu ya. Kita pengen memiliki kehidupan yang nyaman, maka kita harus memiliki kewajiban yang Allah perintahkan. Itu dulu. Setelah itu nanti Allah akan memberikan hak kita. Walaupun sebenarnya Allah tuh lebih sering yang ngasih semua hak kita tanpa kita minta. Itu kan karena ada orang yang bisa duitnya. Seperti itulah Allah sebaiknya itu. Tapi kalau kita udah berhubungan sama manusia kan nggak gitu kan? Itu kan ya. Makanya itu tadi. Kalau kita paham di sini di konsep ini, oh ternyata itu ya penuhi dulu kewajiban, baru kemudian hak itu akan terpenuhi secara alami. Gitu ya. Jadi kalau kita masih punya karakter atau hati yang kurang kokoh, yang masih dipenuhi dengki, yang masih dipenuhi iri, maka jangan heran kalau hidup kita penuh dengan sakit hati. Gitu. Karena itu adalah prinsip dasar. Gitu. Itu basic banget teman-teman, itu basic banget. Ya, dalam kehidupan kita itu basic banget. Ya. Dan ternyata mereka sesederhana itu ya. Gitu. Nah, terus yang ketiga itu. Yang ketiga itu orang yang kemudian akan berada dalam hatinya, self-nya itu adalah orang yang tidak tahu berterima kasih dan dia tidak tahu bagaimana caranya. Kayak gitu. Ini masih nyambung dari yang pertama. Karena baik kalau kita selalu menganggap kita tuh berhak atas semua privilege dalam kehidupan. Ya, apa aja diperlakukan baik, dicintai, difasilitasi, tapi kita lupa untuk berterima kasih kepada orang yang memfasilitasi itu semuanya, maka sia-sia saja menelan sakit hati. Nggak lama kalau itu bakal dikecewain. Nggak lama dan efeknya lama. Yes. Kayak gitu ya. Ya, karena di kita juga ya banyak yang baik sama orang lain tapi jahat sama istrinya. Baik sama orang lain tapi cerewet atau buruk sama suaminya. Ya, baik sama orang lain tapi sama orang tuanya. Oh gimana gitu ya. Jadi bisa selalu ada buat sahabat tapi diminta bantuan sama orang tua malah mundur. Gitu kan? Ya. Ini konsep dasar juga Bang. Karena orang yang tidak bisa berterima kasih, dia hanya sedang menciptakan rasa kasih, atau dalam Al-Quran sedang membuat rumah laba-laba. Ya, rumah laba-laba kayak gimana sih kan rambutnya tinggal kita tiup juga hancur, gitu. Nah seperti itu. Jadi kebaikan yang tidak memiliki fondasi yang kokoh itu akan mudah hancur. Dan itu tadi, makanya di sini ini penting banget ya teman-teman. Jadi kalau kita sering disakiti oleh orang lain, coba lihat
bisa jadi kita terlalu banyak menyakiti orang, terutama orang-orang yang memiliki jasa besar kepada kita. Terdekat. Ya. Ada orang yang dengan sangat luar biasa tulus ke kita, ya. Datang tanpa diminta, memberi bantuan di saat orang lain menolak, memberikan kasih sayang tanpa butuh selasa. Oh, itu mahal orang kayak gitu. Kayak gitu. Itu lebih besar daripada harta karun. Kalau kita ketemu sama orang kayak gitu, penting untuk kita pahami membalas sesuatu jauh lebih besar daripada apa yang dia kasih buat kita. Jadi jangan berhenti pada ucapan makasih ya. Apalagi kalau kita banyak salah sama orang tersebut dan dia selalu maafin kita, kayak gitu. Atas semua kesalahan yang kita buat, oh itu mahal banget. Jangan pernah bikin orang tersebut sakit hati karena kehilangan orang seperti itu adalah musibah terbesar dalam hidup kita. Gitu ya. Yang terdekat dari tadi ya, kan. Ya. Jadi kalau sama teman mah nggak ada juga diadain, ya. Sama pacar nggak ada juga diadain, kasar juga dilembut-lembutin, tapi sama orang tua masih begitu. Nah itu pada tidak dewasaan, dan kalau kita masih ada di situasi kayak gitu, siap-siap menelan pil pahit kehidupan. Kayak gitu ya. Karena ketika pribadi yang nyaman tidak mampu mengubah kita, maka pribadi yang kasar lah, gitu Bang. Ketika nasihat lembut tidak mampu mengubah kita, maka nasihat yang gonjang lagi gitu kan? Bahasa orang-orang kan gitu kan, disebut di kamarnya itu. Ya, jadi ya emang seperti itu hidup. Jadi kalau ada orang ngasih nasihat pelan, itu kan ya dengerin aja nasihatnya. Apalagi orang-orang terbaik kita ya, guru-guru kita, terus juga orang tua kita, ya orang-orang yang senantiasa selalu ada dengan kelembutan mereka mendampingi kita, dengerin, gitu kan ya. Sahabat kita juga bisa jadi, yang sahabat kita juga bisa jadi seperti itu. Nah makanya di sini kita harus paham untuk berterima kasih. Jadi berikanlah lebih daripada apa yang bisa dia berikan walaupun dalam versi yang berbeda. Nah itu ya. Jadi kenapa kita cenderung lebih baik dengan orang lain yang mengenal pasangan atau pasangan gitu ya dibandingkan orang tua. Kalau proses seperti ini benar saya mungkin kita sebelumnya keluarga kita terhadap orang tua, orang tua mungkin orang yang tidak akan mengganggu kita. Tapi orang lain baru karena sehebat mungkin kita mencoba memperlakukan dia baik agar dia nyaman sama kita. Jadi itu betul ya. Tapi tadi bahas di awal akan kita jawab potensi jiwa mana yang memiliki fungsi paling besar untuk bertahan hidup. Yang mana coba? Nafsu. Artinya ketika kita berpikir seperti itu, pada saat itu pribadi kita sedang lebih mengutamakan hawa nafsu. Artinya diri kita sedang diatur oleh hawa nafsu. Ketika kita bergaul sama orang baru, ya kita jadi melakukan yang terbaik, karena di situ ada mode bertahan hidup. Ya kan, supaya gitu kan ya. Sementara kalau orang-orang terdekat ada bisikan-bisikan dari luar untuk udah yang tenang aja, orang tua kamu mah diginiin juga gak akan ninggalin kamu. Ya, itu juga sama. Pada saat itu ketika kita mengiyakan, kita sedang didominasi oleh hawa nafsu, ya kan? Karena kalau orang mendasari pikiran kita dengan ilmu, ya, maka ilmu itu akan menjawab. Orang asing mah mau segimanapun baiknya akan pergi, betul ya. Sementara orang-orang terkasih yang dekat sama kita, dia akan selalu kayak gitu. Nah, kayak ini juga sama ya buat teman-teman, buat juga saya pribadi. Kita berbuat baik ya, baik Allah ya. Bukan karena melihat orang itu kejahatan, orang ini baru, kayak gitu enggak.
gitu ya, orang ini atasan gitu ya. Jadi bukan, tetapi karena sebagai manusia yang baik kita harus berbuat baik, dan kita akan jauh lebih baik lagi pada orang-orang yang tadi kita sebutkan, yang mereka punya peran besar dalam kehidupan kita. Itu dulu yang kita lakukan, dan itu yang sudah kita ciri. Nah, jadi kalau kita udah paham juga apa saja yang ada yang menghancurkan kita untuk bisa memiliki kedewasaan, karena dari situlah kemudian self talk yang positif itu muncul. Ya, nanti nih habis dari sini kalau kita masih punya tadi yang tidak dewasa itu, walaupun kita tahu teorinya tidak akan membekas. Betul, gitu ya. Begitu pulang udah, atau kita mengulang-ulang kita kan hanya akan menjadi ego, gitu ya. Tidak akan menumbuhkan kestabilan mentalitas kita, tidak akan memberikan efek menyembuhkan. Gitu ya. Allah besar. Gimana? Ada yang bertanyakan dulu? Kita lanjut. Silakan teman-teman, kita ditanyakan. Ayo mau langsung dulu, lalu dari kali gitu kan apa lagi? Awal itu kita yang pertama adalah trigger apa ya untuk membuat kita self love. Maksudnya panduannya harus seperti apa di awalnya? Ya. Jadi sebenarnya tidak mudah, tidak susah. Asal harus istiqomah. Istiqomahnya itu harus Betul, istiqomah itu selalu berat. Karena yang mudah itu kan istiqomah. Ya. Jadi apalagi hawa nafsu itu tuh paling bisikan-bisikan itu paling gak suka melihat kita maju. Ya, gitu. Pengennya rebahan aja, gitu kan? Biar rebahan nih, kalau bikin bener kan bagus, ya. Nah, jadi self talk yang positif itu, ya, itu yang memang berdasarkan pada ilmu dan yang mengandung zikir, ya, yang mengandung zikir. Jadi self talk yang positif yang akan membangun itu satu berdasarkan pada ilmu, kedua yang membangun zikir, ya. Jadi ini yang paling pertama harus kita ketahui, karena nanti baru kita masuk ke langkah-langkah teknisnya, gitu ya. Mau langsung nih kita langsung ke langkah teknisnya. Ya, teman-teman kalau ada yang mau bertanya langsung ke admin sobat ngaji atau sobat berbagi aja ya. Jadi nanti dari admin sobat ngaji akan langsung ke HP-nya Bang Rawi untuk langsung ditanyakan, gitu ya. Insya Allah. Jadi yang pertama itu adalah kita latihan untuk afirmasi diri, terutama balik lagi ya, yang pertama itu afirmasi dirinya itu adalah afirmasi diri yang positif, yang islami, yang dipenuhi dengan zikir. Kayak gitu. Ya, misalnya kita ambil contohnya itu, ya, saya diciptakan Allah itu dengan penuh kebaikan, dengan bermanfaat, kayak gitu ya. Saya adalah pribadi yang bermanfaat, gitu ya. Saya adalah pribadi yang dicintai oleh Allah, kayak gitu. Itu adalah bentuk afirmasi yang positif, kayak gitu. Ya, tanpa bermaksud untuk menjadi egois, gitu. Ya. Jadi hal-hal yang seperti ini yang kemudian perlu kita tekankan, ya. Terus misalnya saya adalah pribadi yang sedang berusaha untuk istiqomah dalam tahajud, kayak gitu. Itu adalah self talk yang positif. Dan ini ketika kita ucapkan setiap hari ini akan memberikan dampak yang sangat luar biasa. Kalau kita lihat teman-teman, orang-orang sukses, orang-orang cerdas, orang-orang bijak yang sukses, dia akan selalu punya afirmasi. Setiap hari dia akan mengucapkan kata-kata itu. Dan salah satu hal yang paling gampang itu apa coba? Dia cetak kata-kata itu di depan pintunya, agar setiap kali dia masuk kamarnya itu dia baca itu. Ya, atau ketika dia keluar kamarnya dia baca itu. Makanya jangan aneh ya kalau kita ketemu sama orang-orang sukses, yang dia pajang di kamarnya itu adalah tulisan-tulisan motivasi. Itu sebagai apa? Sebagai bentuk afirmasi.
Kalau para ulama seperti apa? Kalau para ulama itu ya mereka tahu makanya hadis ya. Jadi hadis-hadis itulah yang kemudian mereka jadikan afirmasi positif. Kayak gitu Bang. Misalkan hadis yang ini nih. Sama para sahabat juga seperti itu. Ketika ada satu ayat yang sangat mereka suka, itu terus mereka ulang-ulang. Ya. Kalau bahasa kita mungkin bisa jadi kita jadiin sebagai story, ya, status, ya, gitu kan. Dan itu sebagai apa? Sebagai bentuk afirmasi kita. Kayak gitu ya. Jadi profil picture gitu misalnya. Makanya kadang-kadang kita melihat ada orang yang pembawaannya positif, profil picture-nya itu nggak macam-macam, ya. Tapi berupa hadis, ya. Berupa ayat yang Al-Quran. Karena apa yang sedang dia lakukan itu adalah sebagai bentuk afirmasi diri. Nah gitu ya. Jadi dia sedang menempatkan dirinya di situ. Dia sedang berusaha mengafirmasi dirinya untuk mengamalkan ayat itu. Nah gitu ya. Jadi tidak selalu bukan masalah yang sedang dia hadapi, gitu kan? Bisa jadi itu karena dia sedang berusaha untuk mengamalkan nilai-nilai yang terkandung pada dan memang di sini kita paham ya teman-teman, tidak ada yang lebih luar biasa dibandingkan dengan Al-Quran dan hadis. Nah gitu ya. Jadi kita jadikan itu sebagai rangka kita motivasi yang luar biasa. Tapi bukan sekedar motivasi, tapi afirmasi diri. Gitu ya. Di dalam sholat kita juga sama. Banyak sekali doa-doa di dalam Al-Quran yang bentuknya afirmasi diri. Ya. Mulai dari doa kita bang inna sholati, itu kan sebenarnya kita sedang mengafirmasi diri kita ya. Sesungguhnya sholatku kayak gitu. Kita kasih tahu kepada siapa? Kepada diri kita sendiri. Gitu. Oh saya tuh sholat itu buat apa? Oh ternyata untuk Allah, Roh penguasa alam. Itu afirmasi diri teman-teman. Semuanya. Terus apa lagi? Doa-doa yang kita sampaikan di dalam sholat itu semuanya adalah bentuk afirmasi diri. Jadi kalau kita paham semua isi sholat, itu adalah sebuah bentuk afirmasi yang luar biasa. Ya kan? Ketika sujud, ketika ruku, ketika duduk di antara dua sujud, itu afirmasi semua tuh isinya. Subhanallah. Nah, gitu kan? Inti dari doa ruku itu adalah ya Allah, saya hamba dan Engkau adalah Allah. Isinya intinya tuh kayak gitu kan. Sujud juga sama. Engkau adalah Rabb, Khalik, saya adalah hamba dan saya menempatkan diri saya serendah-rendahnya. Itu adalah afirmasi. Yang hanya bisa membuat kita rendah itu Allah aja, yang lain enggak. Kayak gitu. Manusia yang sehebat apapun tidak akan mampu merendahkan kita, tidak akan mampu membuat kita bersujud. Tapi kan kalau kita hanya menjadikan itu sebagai aktivitas rutin aja, kalau kita tidak maksudnya nggak akan jadi apa-apa juga. Nah gitu ya, sholat rajin gitu ya. Nah jadi itu. Terus yang berikutnya masih yang menggunakan pertama nih Bang, buat jurnal harian. Sesulit itu, justru segampang itu. Karena AA juga banyak banget nih lihat orang yang menulisnya itu tidak harus di jurnal, tetapi di story, ya, status. Itu kan bisa kita jadikan sebagai jurnal harian kita, walaupun efeknya akan berbeda ya teman-teman, karena jurnal harian itu harusnya milik pribadi, bukan milik umum, kayak gitu ya. Dan tadi tujuan kita bukan untuk divalidasi orang lain, tetapi untuk afirmasi diri, kayak gitu. Bedanya di situ, ya. Nah, tapi ternyata jurnal harian juga begitu. Kalau memang kita akrabnya sama WhatsApp, ya mungkin kita bisa bikin grup WhatsApp yang isinya diri kita sendiri. Tulisannya adalah untuk afirmasi diri. Ya, karena ini banyak kayak gitu, Pak. Ya, itu diterapkan. Diterapkan. Betul. Ada satu grup namanya daily, itu aktivitas harian. Ya, wahai diri, itu kan ya. Kita panggil diri ya. Wahai pagi hari ini kita kerjain apa aja nih? Ini. Oke, kita selesaikan. Ya. Nanti ada lagi grup yang isinya tadi untuk afirmasi diri. Ini ada yang bagus nih.
Jadi catatan kita itu bukan hanya sekedar menulis, tetapi ngobrol. Ya, teman-teman silakan ya, jika ada pertanyaan boleh disampaikan secara langsung atau ke admin ya, teman-teman radio. Udah ada kalian masuk ya? Oh, udah ada kami balik. Nah, itu juga bisa ya. Yang ketiganya, menghindari kalimat-kalimat yang tidak pantas untuk melekat dalam memori diri kita. Kayak gitu ya. Jadi misalnya saya gagal, gitu kan ya. Tapi itu kita ganti dengan kalimat lain. Ya, saya sudah menemukan ya cara untuk tidak sukses gitu misalnya ya. Seperti misalnya Alfa Edison itu kan ketika beliau ambil contoh misalnya ya 200 kali gagal. Beliau kan ngobrol tuh sama jurnalis, ya. Terus jurnalis nanya, dengan 200 kali gagal. Tapi beliau tuh jawabnya gini simpel, ya kan? Saya tidak pernah gagal, justru saya menemukan 200 kali cara agar lampu ini tidak menyala, sehingga orang lain tidak perlu melakukan kesalahan tersebut. Kayak gitu. Jadi yang gagalnya itu dia tulis, gitu kan ya, sebagai cara yang salah untuk tidak ditiru. Kayak gitu ya. Nah, pikiran yang positif itu seperti itu. Jadi kita juga sama. Kalau sekarang misalnya kita gagal dalam hubungan asmara, gitu kan ya. Kita tulis, oh iya, ini cara yang salah ketika kita untuk mencapai ridhonya Allah. Kayak gitu ya. Kita tulis di situ, oh ternyata cara yang kayak gini salah, kalau profesi salah, oh ini salah, kayak gitu. Ya. Nanti kedepannya ketika ketemu dengan orang lain yang Allah pertemukan buat kita bisa mencari jalan yang lebih sesuai. Nah gitu ya. Terus mengecap diri dengan ungkapan-ungkapan yang tidak pantas, gitu kan ya. Saya tidak kompeten, itu hindari. Kita ubah dengan kata-kata yang lain. Nah ini juga sama. Jadi menghindari kata-kata yang seperti itu. Makanya orang-orang yang dia bijak itu buat menghina orang lain juga lidahnya alergi. Ya kan ya? Jadi mengucapkan kata-kata kotor juga lidahnya alergi. Kenapa? Karena dia tidak terbiasa mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas. Kayak gitu ya. Saya ya ada hewan yang dianggap sebagai hujatan, makanya hati nolak gitu kan. Seperti itu. Karena memang itu menjadi negatif buat dia. Ya. Jadi yang ketiganya itu kita menghindari penggunaan kata-kata yang buruk yang itu merendahkan diri kita. Nah gitu ya. Terus yang terakhir adalah membangun komunitas yang sehat. Ya di sini. Terutama ketika komunitas itu ada nilai-nilai spiritual. Teman-teman, jadi ada sesuatu yang barangkali ini kurang populer ya. Rasulullah itu bilang begini kan, itu ya. Kata Rasulullah itu ngobrol sama orang ya, itu jauh lebih baik dibandingkan kita baca kitab, kita baca buku semalam ya kayak gitu. Karena dari kita bergaul itu kita akan mendapatkan banyak hal. Apalagi kalau ngobrolnya itu tentang ilmu. Itulah kenapa di sini bahkan Allah pun mengizinkan bahkan ketika ada azan pengajian masih berlanjut, pengajian yang didahulukan gitu kan ya. Karena memang tadi ada obrolan-obrolan yang memiliki manfaat kayak gitu kan ya. Artinya dan dalam ilmu psikologi juga sama kayak gitu. Jadi setelah zaman dulu Rasulullah ngomong demikian, berbicara demikian, ya ilmu psikologi baru menemukannya akhir-akhir ini, gitu kan? Bahwa ternyata bergaul, ya itu jauh lebih menyehatkan mentalitas dibandingkan kita membaca buku dalam waktu 3 jam, gitu kan? Jadi efeknya itu luar biasa, berbeda, gitu kan? Ya. Nah, ini juga berpengaruh. Apalagi nanti dalam bergaul itu kita juga akan belajar. Karena sudah pasti ya,
Kalau kita berhubungan sama orang lain, isi kepalanya berbeda, ya, mulutnya berbeda, isi hatinya berbeda, maka besar kemungkinan akan muncul gesekan-gesekan. Nah, dari situ kita belajar, oh kalau muncul gesekan ini, nanti kita cara menghadapinya gimana, gitu kan ya. Jadi teman-teman tidak usah anti dengan yang namanya gesekan-gesekan atau friksi. Itu adalah cara kita untuk bermuamalah secara dewasa, gitu kan ya. Jadi bukan masalahnya yang penting, tapi bagaimana cara menyikapinya, gitu ya. Oke, jadi terus bagaimana cara kita menghipnotis diri? Yang tadi Anda sebutkan itu adalah cara kita menghipnotis diri, gitu Pak. Jadi kalau setiap hari kita memberikan afirmasi kepada diri kita, setiap hari kita menggunakan kata-kata yang positif, itu adalah bentuk self-talk kepada diri kita sendiri, menghargai diri kita, dan menghipnotis alam bawah sadar kita, agar kemudian kita bisa menempatkan sesuai dengan porsinya. Gitu kan ya? Nanti kalau kasusnya sudah sangat luar biasa, sampai traumanya kepada orang tua, ada seperti itu ya. Mungkin nanti ada pertanyaan yang nyambung sih, jadi ada jawabnya di pertanyaan. Tapi poinnya adalah yang ada di sini itu yang tadi yang paham itu adalah cara kita menghipnotis diri kita sendiri. Gitu. Allah alam bisa.